Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk dari DM Instagram di @selfdevpodcast dari Syuh Ramadan. Dia nanya kayak gini, Bang, gimana caranya biar tahun depan itu kita bisa jauh lebih produktif? Ya, jadi buat kamu yang mau tahun depanmu itu jauh lebih produktif, kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai. Oke? Jadi kuncinya apa sih untuk kita itu jadi produktif? Di sini saya mau menggarisbawahi ada perbedaan antara sibuk dan juga produktif. Kalau misalnya kita sibuk, itu kita cuma sekedar banyak kerjaan, banyak tugas, atau banyak kegiatan. Kita kayak ikut organisasi A, B, C, macam-macam gitu. Belum lagi misalnya kerjaan kita itu banyak banget juga, itu hanya sekedar sibuk gitu. Ya, kayak ada dulu teman saya di kuliah itu, dia banyak banget yang dikerjain. Dari agen properti, agen MLM, jualan training, jualan apa, semua dijualin kayak gitu. Terus juga lagi kuliah, lagi apa, banyak banget yang dikerjain. Sampai akhirnya dia merasa kewalahan sendiri. Ya. Nah, jadi kunci untuk menjadi produktif itu bukan dari banyak-banyakan kegiatan yang dikerjain atau adu sibuk sama orang lain, enggak. Tapi produktif itu adalah benar-benar kita melakukan atau kita menggunakan waktu kita itu untuk mendekatkan kita kepada tujuan utama kita. Ya, kita make sure bahwa setiap hari kita berprogres untuk mendekatkan diri kita menuju tujuan kita. Itu adalah definisi dari produktif. Ya. Maka dari itu, kunci untuk jadi produktif itu bukan berangkat dari kita mau ngapain, tetapi harus berangkat dari kita mau kemana dulu. Kita harus punya dulu visi besar kita tuh sebenarnya mau kemana. Baru kita breakdown ke tujuan kita, sampai akhirnya kita breakdown ke tujuan tahunan kita, terus bulanan kita, apa yang mau kita capai, sampai akhirnya di minggu ini itu kita mau ngapain sih gitu. Jadi dengan seperti itu, apa yang kita lakukan itu akan relate dengan tujuan besaran kita, akan relate dengan visi besaran kita. Oke. Nah, itu adalah kunci untuk menjadi produktif, ya. Kayak misalnya contoh dulu ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, saya tidak cuma punya tujuan untuk aku kuliah terus harus lulus tepat waktu atau lebih cepat, terus bisa lulus cum laude kayak gitu. Nggak cuma itu, tapi saya juga punya tujuan lain. Saya mau kalau udah lulus kuliah itu aku kerjaannya udah settle. Aku udah punya portofolio training. Aku udah dikenal banyak orang sebagai seorang trainer sehingga ketika lulus aku udah bisa langsung ngisi training di mana-mana. Nah, jadi ketika saya punya tujuan seperti itu, di kalender saya ketika saya kuliah, itu aktivitasnya tidak cuma kuliah, tetapi ada networking, ada ikut training, ada bikin training, dan lain-lainnya. Nah, kenapa saya bisa jadi produktif seperti itu dan mendekatkan saya ke tujuan saya? Karena saya udah tahu apa visi besarnya, apa tujuan besarnya, dan udah saya breakdown ke agenda saya, sehingga saya bisa jadi jauh lebih produktif. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mendekatkan tujuan saya. Karena kalau kita tidak punya tujuan nih, akhirnya yang kita lakukan itu biasanya adalah ikutan teman-teman kita. Atau kadang-kadang kita disuruh apa, kita ngikut. Kita disuruh ini, kita ngikut. Kita nggak bisa berkata tidak gitu, karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Maka dari itu, untuk jadi produktif, hal yang pertama adalah kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Ke arah mana yang ingin kita tuju. Baru kita mengisi aktivitas kita. Kita menggunakan waktu kita seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan kita. Karena percuma kalau kita produktif dan tanda kutip produktif, padahal sebenarnya kita cuma nyibuk-nyibukin diri doang, dan at the end of the day, kayak di akhir tahun kita jadi nggak tahu selama ini aku sibuk banget, hasilnya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Akhirnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah, ini di sini saya mau ngingetin ke teman-teman, anak-anak muda khususnya, bahwa seringkali kita terjebak dengan kesibukan, tapi yang kita kerjakan sebenarnya tidak berdampak atau berpengaruh kepada
tujuan kita. Kita tidak bisa mendekatkan diri kita ke tujuan kita. Jadi harus mulai dari tujuan akhirnya dulu, tujuan besarnya dulu, baru di breakdown ke kegiatan yang apa yang harus kamu lakukan untuk mendekatkan dirimu ke tujuan kamu. Kalau boleh sharing juga, apa sih tujuan saya juga di tahun 2025? Nah ini mungkin saya juga mau sharing ke teman-teman gitu. Yang pertama terkait di pekerjaan terutama, saya harus bisa jauh lebih solid meningkatkan kualitas diri saya itu menjadi seorang general manager di bidang HR gitu. Selama ini saya udah running kurang lebih mau 4 tahun menjadi manajer di salah satu perusahaan swasta, jadi manajer HR, tapi masih banyak banget room for improvement untuk saya untuk bisa melangkah menjadi GM. Saya harus bisa lebih berpikir strategis, berpikir analitis, harus bisa memberikan inisiatif-inisiatif. Nah itu perlu dilakukan dan itu menjadi tujuan saya, fokus saya juga di tahun 2025 agar saya menjadi lebih solid gitu untuk menjadi seorang general manager. Terus selain itu juga saya merasa kayaknya penghasilan saya juga harus semakin naik gitu ya, karena ya anak juga makin besar dan juga di masa depan dari tujuan besaran juga anak akan masuk sekolah dan lain-lain. Nah itu pasti akan berpengaruh ke masa kini. Berarti berapa penghasilan yang saya harus punya gitu untuk bisa memenuhi itu gitu. Dan itu membuat kayaknya saya harus meningkatkan penghasilan gitu. Apakah bisa tadi ya dengan meningkatkan kualitas diri saya, atau mungkin bisa juga dengan pekerjaan baru mungkin, I don't know, bisa jadi. Nah itu bisa dilakukan juga gitu. Tapi kayaknya perlu ada penghasilan tambahan untuk bisa fulfill kebutuhan keluarga seperti itu ya. Terus mungkin dari sisi podcast, ini udah mau masuk tahun kelima. Jadi di bulan Februari nanti, tanggal 8, itu kita akan ulang tahun kelima. Dan ada beberapa plan spesial yang mau dilakukan. Kita mau ada webinar spesial juga dalam rangka 5 tahun nanti. Terus di Self-Dev Podcast juga, kedepannya juga kita mau bisa serve lebih banyak orang lagi. Kita mau buka ibaratnya itu kalau di bisnis itu namanya B2B, business to business. Kalau biasanya misalnya saya di Self-Dev Podcast, misalnya saya ada satu offer gitu, online course, nah itu kan business to customer. Nah di Self-Dev Podcast nanti kita juga mau bisa serve organisasi, kampus, perusahaan dan lain-lain gitu, untuk bisa mengundang untuk melakukan in-house training, untuk jadi pembicara seperti itu. Karena di tahun 2024 ini juga diundang beberapa kali untuk menjadi pembicara, dan sepertinya perlu dibuat yang lebih matang dan lebih siap untuk perusahaan bisa invite kami untuk bisa serve ataupun menginspirasi karyawan ataupun orang-orang di dalam organisasinya gitu. Terus ada ide juga kayaknya kita mau bikin jasa juga konsultasi, yang mau konsultasi one on one sama saya, tapi kemungkinan cuma bisa hari Minggu ya, jadi waktunya sangat-sangat mepet banget karena saya ada kerjaan utama juga tadi kan. Itu mungkin kita juga akan mulai lakukan, dan kita juga ada beberapa event webinar juga yang akan dilakukan gitu ya. Kita punya roadshow webinar juga yang akan dilakukan di tahun 2025 ini. Dan salah satu yang kita perlu juga, kita dalam waktu dekat akan buka open recruitment untuk tim self-dev, terutama untuk tim copywriting ya, untuk bikin konten tulisan berdasarkan podcast yang ada, untuk bikin penawaran webinar di email, di community, dan lain-lain. Nah, kalau kamu merasa punya kemampuan copywriting, kamu tertarik juga di bidang pengembangan diri, di bidang self-dev kayak gitu, kamu bisa DM kami di @selfdevpodcast untuk kamu bisa tahu langkah selanjutnya. Kamu bisa DM aja, "Bang, saya tertarik untuk jadi copywriter," gitu.
Atau mungkin ada hal lain yang mau kamu coba apply kayak, Bang aku tertarik dong mau jadi community manager gitu misalnya, untuk handle community di Self Dev Podcast. Atau aku tertarik mau jadi digital marketingnya dong Bang, gimana caranya biar kita bisa lebih banyak nih pendengar kita. Atau misalnya kamu mau, aku mau jadi partnership nih Bang, biar podcast Self Dev makin banyak nih partnernya. Nah itu boleh juga kamu DM kami di @selfdevpodcast. Nanti dari situ kita lihat ya, kalau misalnya jodoh kamu bisa join dan kamu bisa menjadi salah satu bagian dari Self Dev Podcast. Nah itu beberapa hal yang mau dilakukan. Nah list saya cukup banyak gitu ya, impian saya, apa yang mau saya lakukan. Nah setelah saya udah punya berbagai macam hal yang mau saya lakukan itu, selanjutnya saya akan bikin timeline ya. Jadi action plan tadi itu akan di list down dan kapan akan dilakukan. Nah itu saya bikin kayak tabelnya gitu di Excel gitu. Nah dari situ kita bisa memonitor setiap minggu kita berprogres nggak setiap minggu untuk mencapai tujuan itu. Bahkan paling bagus lagi kalau misalnya harian gitu. Setiap hari kamu lihat, progresku seperti ini. Karena seringkali banyak orang itu bikin goal tapi tidak dimonitor. Dia berharap hanya bikin goal aja terus tahu-tahu tujuannya terwujud. Nah gitu, itu agak sulit gitu. Karena kita harus membuat monitoring juga untuk action yang harus dilakukan. Ya. Mungkin itu beberapa gitu ya yang mau saya lakukan di bidang karir dan juga khususnya di podcast ini. Di luar itu juga ada seperti kesehatan, kayak olahraga lebih rutin 2-3 kali seminggu dan lain-lainnya. Terus lebih rutin berdoa. Nah itu saya juga ada pakai tracker ya kayak weekly gitu, juga dievaluasi dalam seminggu ini udah berapa kali nih olahraganya. Jadi dimonitor mana yang saya on track, mana yang tidak on track. Nah itu kamu bisa gunakan habit weekly tracker yang mungkin nanti di webinar mungkin saya bisa bagikan juga, mungkin di ulang tahun yang kelima saya jadi dapat ide seperti itu ya. Jadi tungguin aja nanti informasi, kamu bisa join webinar spesial 5 tahun Self Dev Podcast. Oke. Nah jadi mungkin itu ya tadi satu hal yang krusial untuk bisa bikin hidupmu jadi jauh lebih produktif di tahun depan, yaitu adalah kamu harus punya tujuan yang jelas yang kamu bisa breakdown ke apa yang mau kamu lakukan di tahun itu sampai di bulan itu kamu mau ngapain. Oke. Baru dari situ kamu bisa set waktumu, kamu bisa menggunakan waktumu seoptimal mungkin ya untuk bisa mencapai tujuan tadi. Sekali lagi jangan kebalik, jangan fokus pada kegiatannya, sibuk-sibuk dulu padahal kita nggak tahu tujuannya apa, tapi harus mulai dari tujuannya dulu. Oke? Mungkin itu dulu. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Thank you semuanya udah dengerin podcast ini. Dan kalau kamu rasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.